Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara bersama tim kami dengan Komunitas sendiri. Perkenalkan nama saya Aditya Tadi dari Telkom Universiti Jakarta dari tim pengembang aplikasi API, yaitu aplikasi berbasis augmented reality untuk pembelajaran pengetahuan Python secara interaktif. Oke, sebelumnya Pak, saya ingin terlebih dahulu, bolehkah saya mengetahui nama Bapak dan profesi Bapak saat ini? Selamat. Baik, ya, kenalkan nama saya Rektor Ahmad, boleh panggil saya Radit. Ya, jadi saya ini sudah bekerja lama di dalam dunia pendidikan, kurang lebih selama 3 tahun di salah satu universitas. Dan saya ini mengajar di bagian IT, terutama di salah satu pemrograman ya, Python, seperti yang Masnya sudah tahu. Baik Bapak, terima kasih. Dan senang sekali saya bisa wawancara kali ini. Jadi tujuan wawancara pada kali ini malam ini Pak untuk menggali pendapat dan pandangan Bapak sebagai pengajar terhadap aplikasi yang saat ini sedang kami kembangkan, agar nantinya aplikasi ini bisa betul-betul bermanfaat di dunia pendidikan, khususnya dalam proses pengembangan belajaran bahasa Python. Baik Pak, jadi saya sebelum nanya wawancara untuk masuk dalam intinya, saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu aplikasi API kami. Baik Bapak, sudah terlihat? Ya, sudah, boleh dilanjutkan. Jadi sebelum masukin sesi pertanyaan, saya menjelaskan lagi ulang, yaitu di sini kami sedang mengembangkan API, yaitu adalah sebuah aplikasi mobile berbasis AR yang dirancang untuk membantu siswa atau mahasiswa dalam mempelajari pemrograman Python melalui visualisasi 3 dimensi secara interaktif. Jadi konsep utamanya adalah pengguna bisa menjadi AR menggunakan karakter di smartphone mereka, dan aplikasi mereka ini akan menampilkan objek 3D yang representasikan konsep-konsep dasar Python seperti branching, looping, dan structure. Jadi dalam proses pengembangannya saat ini kami menggunakan metodologi center design atau UCD agar desain UI atau antarmuka dari situ si aplikasi kami benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi selain itu, pada depan ini kami juga berencana mengintegrasikan pendekatan kami dengan sekarang untuk pengelolaan pengembangan yang lebih efektif dan kolaboratif. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu Pak. Ini adalah tampilan rancangan awal dari aplikasi kami, yaitu API. Di sini ada halaman login, di sini ada halaman login sama register untuk autentikasi pengguna. Lalu di sini sampingnya ada form yang berisi daftar materi sama tugas kode pengguna. Lalu kami juga ada halaman untuk AR scanner, di mana pengguna dapat memindai kartu AR-nya dan melihat hasil visualisasi Python dalam bentuk 3D. Lalu juga kami lengkap dengan form display yang berfungsi untuk menguji pemahaman pengguna terhadap si materi. Jadi kami saat ini masih merancang dengan rancangan sederhana, tapi tetap intuitif sama edukatif sesuai dengan hasil observasi sama wawancara sekali sebelumnya ada pengguna sebelumnya. Kurang lebih seperti itu Bapak menggambarkan aplikasi yang sedang kami kembangkan. Jadi setelah dari penjelasan singkat tentang aplikasi kami tadi, saya ingin melanjutkan
mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk menyampaikan pandangan sama masukan Bapak dari opini Bapak terkait implementasi aplikasi API ini dalam pembelajaran pemrograman. Oke, saya pertanyaan pertama Bapak, bisakah Bapak ceritakan pengalaman Bapak dalam belajar mata kuliah atau topik yang relevan yang berkaitan sama bahasa pemrograman Python? Boleh Bapak? Ya, terima kasih Mas. Jadi gini Mas, selama saya ini sudah beberapa tahun mengajar mata kuliah dasar pemrograman dan pemrograman lanjut yang menggunakan Python ini sebagai bahasa utamanya. Python ini saya pilih karena sintaksnya yang sederhana, kemudian juga mudah dibaca dan fleksibel untuk berbagai konteks juga, kemudian bahkan mulai dari pengolahan data hingga kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Saya berupaya menyeimbangkan antara teori dasar ya seperti tipe data, kemudian struktur kontrol dan fungsi dengan praktik langsung melalui proyek kecil seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya kalau begitu menurut Bapak sendiri kesulitan apa yang biasanya Bapak sering hadapi, sering Bapak alami, yang sering dialami mahasiswa ketiga ketika belajar bahasa pemrograman, yaitu khususnya saat ini Python? Oh gitu. Jadi pertanyaannya itu kesulitan apa gitu ya yang sering dialami mahasiswa dalam pemrograman? Apa yang sering dialami mahasiswa atau anak-anak di Bapak ketika belajar bahasa pemrograman? Ya, khususnya Python ini ya Mas ya. Ya, jadi kesulitan utama mahasiswa yang biasa kita dapati itu biasanya terletak pada pemahaman konsep abstrak. Misalnya gimana variabel itu bekerja di memori, terus bagaimana tipe data memengaruhi hasil operasi, atau biasanya nih bagaimana alur logika program berjalan itu sendiri. Ya, selain itu juga minimnya visualisasi membuat banyak mahasiswa itu kesulitan membayangkan hasil dari kode yang mereka tulis. Ya, mahasiswa juga sering banget nih kehilangan motivasi karena tidak segera melihat hasil nyata dari pembelajarannya. Itu sih Mas biasanya masalah yang Oke Pak, jadi Bapak sudah menangkap konsep aplikasi si aplikasi ini. Jadi setelah Bapak mengetahui konsep aplikasi kami API yang menggabungkan visualisasinya bersama pembelajaran Python, menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak tentang potensinya untuk mendukung proses belajar mengajar? Pendapat saya Mas ya. Kalau pendapat saya nih Mas ya, kalau saya lihat dari konsep arti ini sendiri, ini menurut saya ini memiliki potensial untuk membantu proses pembelajaran, terutama karena arti ini kan menggabungkan visualisasi atau ER dengan materi pemrograman Python. Visualisasi dapat menjembatani kesenjangan antara konsep abstrak dan pemahaman konkret gitu. Baik Pak. Jadi apakah menurut Bapak ini penggunaan ER dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak didik, siswa atau mahasiswa dalam belajar pemrograman bahasa Python ini Pak? Ya betul banget Mas. Jadi saya percaya banget penggunaan ER ini tuh dapat secara signifikan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Ketika pembelajaran menjadi interaktif dan berbasis eksplorasi, mahasiswa akan merasa lebih
tertantang menurut saya dan tertarik ya. Dan AR juga dapat membuat proses belajar terasa seperti bermain sambil belajar, yang tentu lebih menarik dibandingkan hanya menatap layar editor pada gitu kan Mas. Baik Pak, jadi saya ingin bertanya kepada Bapak khusus terkait fitur. Jadi menurut Bapak fitur seperti apa yang paling penting untuk dihadirkan atau untuk dikembangkan di dalam aplikasi ini agar relevan dengan kebutuhan pembelajaran itu Mas? Ya mungkin saran saya nih buat kalian itu ya mungkin fitur yang bisa kalian kembangkan itu mungkin mode pengajar atau instruktur dashboard ya, yang dimana tuh nanti pengajar ya seperti kita ini bisa membuat tugas IR berbasis Python, kemudian juga memantau proses mahasiswa dan menilai aktivitas langsung dari dashboard. Ya fitur ini bisa menampilkan statistik seperti tingkat keberhasilan pada kuis dan topik yang paling sulit bagi siswa. Baik Pak, lalu saya akan menanyakan tentang evaluasi untuk Bapak. Bagaimana format evaluasi atau latihan seperti kuis, simulasi, atau proyek tim kecil yang menurut Bapak ini cocok untuk disediakan di dalam aplikasi kami yaitu ARPI? Oke, menurut saya sepertinya format evaluasi mungkin seperti itu Mas, explain your code ya, atau video text bisa bagus diimplementasikan supaya pengguna nantinya bisa diminta menjelaskan output logika kodenya melalui rekaman singkat di dalam aplikasi. Ada lagi Mas? Selanjutnya Pak, menurut Bapak sendiri juga nih terkait strategi kolaborasi sama implementasi, menurut Bapak bagaimana strategi yang paling terbaik menurut Bapak agar si ARPI ini bisa digunakan secara efektif dalam kegiatan pembelajaran di kelas ataupun praktikum? Ya, menurut saya ya, agar si ARPI ini bisa efektif di kelas, mungkin bisa mengintegrasikan si ARPI tersebut sebagai pendamping, bukan hanya pengganti metode pengajaran konvensional gitu. Betul sih Pak. Terkait kekhawatiran itu, menurut Bapak ini apakah ada kekhawatiran khusus atau potensi hambatan yang Bapak perkirakan sebelumnya jika aplikasi seperti ARPI ini diterapkan di lingkungan pembelajaran formal? Bagaimana? Ya, setiap itu pasti ada kekhawatiran ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Ya mungkin kekhawatiran utama itu terkait dengan keterbatasan perangkat ya, karena kan tidak semua gitu ya Mas ya, semua siswa ataupun mahasiswi itu memiliki ponsel yang mendukung VR ya, serta mungkin kekhawatirannya itu kesiapan infrastruktur instansi seperti jaringan internet yang stabil. Jadi terkait itu, apakah ada dari Bapak sendiri ada masukan atau saran dari Bapak agar aplikasi ARPI ini bisa jadi media pembelajaran yang benar-benar efektif dan berkelanjutan dan tentunya tanpa hambatan? Bagaimana? Saya sarankan tolong kalau bisa itu dikembangkan konten yang relevan dengan kurikulum dan dapat diperbarui secara berkala gitu Mas. Lalu dari situ dipertimbangkan fitur pelacakan proses agar mengajar dapat
ya orang-orang seperti kita ini ya dapat memantau pemahaman mahasiswa secara real time, secara asli nyata gitu. Baik. Sangat berarti masukan dari Pak. Baik Pak, itu sekian dari pertanyaan dari kami Pak. Sudah habis ya Mas ya? Ya. Terima kasih banyak. Tadi Bapak siapa Pak? Bapak Raditya Ramadhani, boleh panggil saya Radit. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak Raditya atas waktu sama kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan wawancara bersama tim saya dalam perwakilan saya sendiri pada malam ini. Masukan Bapak sampai Bapak yang disampaikan itu juga sangat bermanfaat tadi. Bagi kesan manfaat dari kami dalam hasil pengembangan aplikasi RP ini agar lebih efektif atau relevan untuk diterapkan dalam pemrograman dunia perkuliahan, khususnya Python. Kami berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat kontribusi positif terhadap inovasi media belajar berbasis teknologi, serta semoga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penelitian seperti Bapak sama menjadi Bapak siswa dan mahasiswa di bidang yang bukan itu misalnya informatika atau teknologi. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak atas kerjasama dan waktunya. Mohon maaf mengganggunya. Mohon maaf mengganggu waktunya malam ini. Semoga kita dapat terus berkolaborasi Pak di kesempatan berikutnya Pak. Ya betul Mas. Selamat malam dan terima kasih. Ya selamat malam.